Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Di tengah denyut pasar global yang tak menentu, 5 isu besar kembali mengguncang landscape ekonomi dan geopolitik hari ini. Investor dipaksa membaca ulang peta risiko sekaligus peluang dari anjloknya saham-saham emas yang terseret ketidakpastian kebijakan The Fed hingga aksi para taipan yang menggerakkan saham konglomerat bak ombak besar di pasar modal. Di sektor energi, AADI mencuri perhatian setelah memaparkan struktur kendali bisnisnya pasca spin-off, lengkap dengan pembagian dividen jumbo yang jadi sorotan pelaku pasar. Tak berhenti sampai di sana, dinamika politik juga ikut memanaskan pemberitaan. Dari istana, Pakistan menawarkan kerjasama produksi susu untuk menguatkan program makan bergizi Presiden Prabowo, sebuah langkah diplomasi ekonomi yang makin strategis. Sementara di kancah internasional, hubungan Cina dan Jepang kembali menegang akibat isu Taiwan, menambah ketidakpastian geopolitik yang dapat merembet ke stabilitas kawasan. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler hari ini untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham emiten emas kompak loyo, ARCI jatuh 4%. Saham-saham emiten tambang emas melemah pada Senin 17 November 2025, tertekan ketiadaan katalis baru dari pasar global. Harga emas acuan bergerak tipis karena investor menantikan data ekonomi Amerika Serikat yang diperkirakan menentukan arah kebijakan suku bunga The Fed. Di pasar saham, ARCI terjatuh hampir 4%, disusul penurunan pada PSAB, MDKA, HRTA, ANTM, BRMS, AMMN, dan emas. Harga emas spot sempat menguat tipis 0,1% ke level 4.083,92 dolar Amerika Serikat per troy on. Analis KCM Trade Timothy menilai tekanan jual pada akhir pekan sebelumnya terlalu berlebihan sehingga terjadi rebound ringan. Namun ekspektasi pasar atas pelonggaran suku bunga The Fed semakin menurun, membatasi potensi penguatan emas. Pelaku pasar kini menanti rilis data NFP dan laporan ekonomi lainnya yang sempat tertunda akibat penutupan pemerintah Amerika Serikat. Saat ini peluang pemangkasan suku bunga bulan depan turun dari 50 menjadi 46%. Di selain ETF SPDR Gold Trust melaporkan kepemilikannya menyusut, sedangkan penguatan dolar Amerika Serikat terus membatasi minat terhadap emas. Berita kedua, saham konglomerat masih jadi pilihan, cek yang paling menarik. Minat investor domestik saat ini masih mengarah ke saham-saham konglomerat, terutama yang menunjukkan kekuatan teknikal dan berpeluang masuk indeks MSCI. Menurut pengamat pasar Mekalio, emiten seperti BRPT, BRMS, Bumi Ratu, dan PTRO kembali menjadi sorotan. Sejumlah saham juga sedang mendekati level-level krusial yang dipantau pelaku pasar. Secara teknikal, Mikhail menyoroti PTRO yang sudah memasuki area jenuh beli atau overbought, sehingga kenaikan harganya tidak lagi dapat dijelaskan secara teknis. Ia menggunakan teori Elliott Wave dengan target puncak Wave 3 di level Rp10.000. Bumi juga dinilai menarik setelah berhasil keluar dari pola cup and handle dengan potensi target ke Rp285 jika resisten Rp240 tembus. Dari kinerja sepekan, BRPT naik 5,57%, Bumi melonjak 49,33%, Ratu naik 10,05%, dan PTRO menguat 2,56%. Sementara itu, BRMS justru terkoreksi 1,03% meski tetap masuk dalam saham yang masih dipantau investor. Berita ketiga, siapa pemilik saham AADI? Bedanya dengan DRO, ini daftar pemegang sahamnya. AADI atau PT Adaro Andalan Indonesia Tbk merupakan perusahaan energi yang fokus pada pertambangan batu bara termal. Sebelum menjadi anak usaha ADRO, AADI lalu di spin-off dan menjalankan bisnisnya secara mandiri. Sementara ADRO berpindah ke bisnis EBT atau batubara metalurgi. AADI memiliki konsesi luas di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Sejak IPO pada Desember 2024 dengan harga Rp5.550, saham AADI telah naik hingga diperdagangkan di level Rp8.775 per saham pada 17 November 2025. Struktur kepemilikan AADI didominasi PT Adaro Strategic Investment dan Garibaldi Thohir disusul oleh PT Alam Tri Resources Indonesia, pihak afiliasi dan masyarakat. AADI juga membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025 sebesar Rp3,9 triliun atau Rp536,38 per saham dengan pembayaran pada 19 November 2025. Para beneficial owner termasuk Garibaldi Thohir, Christian Ariano Rahmat, Michelle Suryajaya, dan Arini Subianto. Berita keempat,
Bertemu Prabowo, Dubes Pakistan ajak kerjasama produksi susu untuk MBG. Presiden Prabowo Subianto menerima Dubes Pakistan Zahid Hafeez Chaudhry di Istana Kepresidenan pada Senin 17 November 2025. Pakistan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam produksi susu untuk program makan bergizi gratis atau MBG yang dianggap sangat strategis bagi masa depan Indonesia. Chaudhry memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif MBG yang dinilai visioner, berani dan mampu memberikan dampak luas bagi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian nasional. Program ini dinilai akan melahirkan generasi sehat sekaligus membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi. Pakistan menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dalam produksi susu hewani, perunggasan, dan sektor pertanian terkait MBG. Chaudhry menyatakan bahwa Pakistan siap membantu di area manapun yang diperlukan Indonesia untuk mensukseskan program tersebut. Berita kelima, ribut soal Taiwan, Cina ancam bekukan hubungan ekonomi dengan Jepang. Ketegangan diplomatik Cina dan Jepang memanas setelah komentar Perdana Menteri Negeri Samurai Sanae Takaichi terkait Taiwan. Beijing mengancam akan melakukan pembalasan besar-besaran, mulai dari sanksi, pembukuan hubungan ekonomi, hingga pembatasan perdagangan. Media sosial terafiliasi pemerintah Cina memberikan sinyal adanya langkah konfrontatif. Kontroversi bermula dari pernyataan Takaichi bahwa konflik di Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang yang secara hukum dapat membuka jalan bagi respon militer. Cina sangat sensitif terhadap isu Taiwan yang dianggap Beijing sebagai provinsi yang membelot. Untuk meredakan suasana, Jepang akan mengirim diplomat senior ke Cina serta memanfaatkan momen G20 di Afrika Selatan. Namun Beijing menegaskan tidak ada rencana bertemu. Bagi Takaichi, ini menjadi ujian kebijakan luar negeri pertamanya sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Negeri Sakura. Demikian Top 5 Edik Channel edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa selalu bahagia.